uniknya anjing-anjing di Jepang yang dipelihara oleh orang-orang Jepang itu dimasukkan, didaftarkan di anggota itu kartu keluarga. Itu terlihat pegunungan di seberang sana dan juga terlihat ya pemandangan laut dan juga jembatan baru yang biasanya saya lewati saat kerja. Itu pemandangan dari sini tuh bener-bener indah ya teman-teman. Mungkin saya adalah salah satu orang yang beruntung ya teman-teman. Anak kampung, orang kampung dari Sragen itu bisa menikmati daerah seindah ini di Jepang. Rumah terpencil di bagian sana. Satu desa hanya ada tiga gedung, 3 rumah itu. Di sekitarnya tidak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Ma'ruf Ragil Jepang. Nah, hari ini adalah hari Minggu pagi. Cuaca hari ini cukup cerah ya teman-teman. Teman-teman hari Minggu ini schedule-nya pengen ngapain? Di Indonesia biasanya itu jam-jam segini itu teman-teman biasanya asik-asiknya Car Free Day. Jalan ke kota, naik sepedaan ke kota, ya kan, bareng gebetannya masing-masing, terus cari pemandangan-pemandangan, ya pemandangan-pemandangan di kota ya, yang pasti. Tetapi kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan, menikmati keindahan perkampungan di Jepang sini, yang di sekitarnya itu banyak sekali pegunungan. Dan kali ini saya mau pergi ke suatu kampung yang posisinya itu ada di atas perbukitan ya teman-teman. Di Jepang sini itu ya sudah umumnya kalau rumah itu ada di atas perbukitan. Soalnya di Jepang, daratan Jepang itu sangat banyak sekali perbukitan. Tetapi kalau di Indonesia, terutama di daerah saya, di daerah Sragen itu sangat jarang sekali di rumah ada di atas perbukitan, kecuali di daerah Karanganyar, terutama di daerah Tawangmangu ya. Dari tempat saya tinggal, tanah kelahiran saya Sragen ke Tawangmangu itu biasanya memerlukan waktu sekitar 2 jaman lah. Itu baru bisa menemukan desa-desa yang posisinya ada di perbukitan dan mempunyai pemandangan yang sangat indah. Tetapi di Jepang sini sangat banyak, dan kebetulan saya juga sangat hobi, sangat suka sama pemandangan-pemandangan pegunungan, lautan, ya pokoknya yang berhubungan dengan alam ya teman-teman. Dan udah hampir 5 tahun ini saya tinggal di Jepang. Baru hari ini saya pergi ke kampung sebelah yang ada di belakang saya itu. Dan seperti apa sih keindahannya pemandangan dari atas sana? Tonton terus video ini, jangan di skip, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Dan ini teman-teman, ini dikarenakan jalannya itu nanjak, ini sepedanya saya ajak jalan. Ini kita baru nyampe di desa paling bawah ya, posisi paling bawah. Ini ada cukup banyak sekali perumahan yang ada di sini. Ini perumahan lama ya teman-teman. Bentuknya juga kayak rumahnya Doraemon, Nobita sama teman-teman. Dan ini ya sebenarnya adalah warung kecil, tetapi tidak ada orangnya itu. Mungkin masih
ada kegiatan pagi, mungkin bersih-bersih atau nyuci di dalam rumah ya teman-teman. Dan di atas sana, dari bawah sini itu kelihatan banyak sekali perumahan-perumahan. Itu suara anjing ngagetin aja. Dan biasa ya teman-teman, kalau di Jepang sini itu sangat biasa kalau ada anjing. Soalnya orang Jepang itu yang nggak nikah, yang tinggal di rumah sendirian, itu biasanya itu memelihara anjing ya teman-teman. Dan uniknya, anjing-anjing di Jepang yang dipelihara oleh orang-orang Jepang itu dimasukkan, didaftarkan di anggota itu kartu keluarga di Shiakuso. Itu bener, itu bukannya saya ngeremehin atau ngecek, itu enggak. Soalnya dulu saya ngurus KTP, ngurus alamat apa tuh, saya banyak sekali menemukan orang yang bawa anjingnya itu di Shiakuso. Kalau Shiakuso itu, kalau di tempat Indonesia itu tempat pengurusan KTP sama kartu keluarga ya teman-teman. Lah di situ anjing-anjing mereka itu didaftarkan di anggota kartu keluarga itu. Memang kalau orang nggak nikah, nggak berkeluarga, itu memang kesepian di rumah. Tetapi mereka memilih untuk memelihara anjing. Soalnya anjing itu kan hewan peliharaan yang paling setia ya teman-teman. Ya, oke lur. Setelah tadi di bawah itu, tadi saya digogoki sama anjing. Cukup kaget, tadi ada 2 ekor anjing. Tapi untungnya tadi dirantai ya, nggak dilepas gitu aja. Kalau dilepas gitu aja mungkin saya tadi udah dikejar. Tapi kalau di Jepang itu sudah hal biasa. Cuma saya aja yang sebenarnya itu agak takut sedikit kalau ada anjing itu. Soalnya dari kecil saya emang bener-bener takut sama anjing. Mungkin saya itu termasuk orang yang fobia sama anjing ya. Dan terlepas dari anjing tadi, di belakang saya itu terlihat ya, di sini belum sampai atas ya teman-teman, itu terlihat pegunungan di seberang sana. Dan juga terlihat ya pemandangan laut, dan juga jembatan baru yang biasanya saya lewati saat kerja. Itu pemandangan dari sini tuh bener-bener indah ya teman-teman. Mungkin dan di sekitar sini itu juga terlihat pemukiman orang Jepang, perumahan orang Jepang, dan juga orang Jepang, apartemen orang Jepang ya teman-teman. Mungkin kalau di rumah itu, mungkin di Indonesia sangat jarang kita menemukan desa seindah ini ya teman-teman. Tetapi kalau di Jepang ya agak banyak, malah mungkin banyak sekali. Walaupun jarak rumahnya orang-orang Jepang itu sangat berjauhan, tidak sedekat di Indonesia ya teman-teman. Dan juga kebetulan di tempat sini itu kan juga daerah pelosok. Dan kita lanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman. Mungkin di atas sana masih banyak sekali pemandangan indah, view yang indah, yang lebih indah dari ini tadi ya. Dan kebetulan ini tuh masih pagi ya teman-teman. Jadi cuacanya itu cukup mendukung, tidak panas,
Dan ini benar-benar suasananya itu seperti suasana di Tawangmangu yang saya sebutkan tadi, daerah pegunungan, daerah wisata di dekat rumah saya. Mungkin saya adalah salah satu orang yang beruntung ya teman-teman. Anak kampung, orang kampung dari Sragen itu bisa menikmati daerah seindah ini di Jepang. Walaupun penempatan saya itu di daerah pelosok, tetapi saya bisa menikmati keindahan-keindahan alam yang ada di Jepang sini ya teman-teman. Dan ini belum ada, dan jadi kita belum ketemu satu orang pun yang nongol di depan rumah ya. Ini biasa kalau orang Jepang itu memang mungkin malah tidak pernah nongkrong di depan rumah, itu tidak mungkin ya teman-teman. Mereka itu sangat tertutup sama tetangga-tetangganya. Jarak rumahnya itu juga sangat berjauhan, tidak sedekat di Indonesia. Dan di sebelah sana perusahaan saya kelihatan ya teman-teman dari sini. Itu keren-kerennya kelihatan juga dari sini. Laut-laut. Dan ini salah satu penampakan di Jepang ya teman-teman. Perumahan yang nggak dipakai, nggak ada penghuninya, tak terawat, semak belukar sangat banyak itu mungkin kalau malam dibuat tempat uji nyali pasti seru. Biasa kalau di Jepang itu juga cukup banyak ya teman-teman, perumahan kosong yang dibiarkan begitu saja sama penghuni lamanya. Soalnya kalau di Jepang itu beli rumah itu mahal, dan kalau jual itu juga ribet. Ini kita coba ke kiri dulu ya teman-teman. Kita naik sepeda, kita mubeng-mubeng, kita muter-muter dulu di arah sini. Di sini tuh ada apa, kita cari. Ini ketemu pohon-pohon dan itu ada jebakan babi ya teman-teman. Itu ada jebakan babi, dan di tengah-tengah itu ada kuburan orang-orang Jepang. Ini udah mentok ini. Ini kita juga dapat pemandangan yang luar biasa indah dari sini ya teman-teman. Di bawah situ adalah persawahan-persawahan dan juga banyak sekali pegunungan. Dan ternyata ada rumah terpencil di bagian sana.
Satu desa hanya ada tiga gedung, 3 rumah itu. Di sekitarnya ndak ada. Dan ngomong-ngomong tentang perumahan Jepangnya teman-teman, yang ini tadi kita lewati, jarak antara rumah satu dengan rumah yang lain itu sangat berjauhan. Dan tipikal orang Jepang itu beda jauh ya teman-teman sama orang-orang Jepang, orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kebanyakan kalau setiap rumah itu berdekatan, ya mungkin ada juga suatu daerah itu yang berjauhan lah. Tetapi dari jarak yang berjauhan itu rasa sosialnya itu tinggi banget kalau di Indonesia. Beda kalau di Jepang. Sosialnya itu sebenarnya juga ada, tetapi sangat tertutup, dalam arti tidak terlalu kelihatan. Sosial mereka itu paling kalau ketemu di tempat kerja, itu mereka saling berbaur. Tetapi kalau udah sampai rumah, udah di kampung mereka masing-masing, itu seperti orang yang tidak saling mengenal antara orang itu sama tetangganya. Itu jadi benar-benar tipikal orang Jepang itu benar-benar sangat introvert ya, sangat tertutup dari sosial bertetangga itu, dari sekitar perumahan mereka, dari kehidupan mereka. Tetapi kalau udah sampai di kalangan perusahaan itu biasa, sosialnya tinggi, ngerumpinya juga tinggi, ngegosipnya itu juga tinggi. Ya itulah perbedaan dari orang Jepang sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan dimanapun kan jiwa sosialnya itu tetap ada terus, entah itu di tempat kerja, entah itu di kampung, itu tetap ada terus. Bahkan kalau orang-orang Indonesia itu diajak nongkrong bareng, cerita bareng, ngegosipnya itu di semua tempat ngegosip terus. Dan ini tempat seperti ini kalau ada di kampung saya pasti udah itu, di sini tuh pasti udah berjejer-jejer orang-orang yang dagang cilok, dagang bakso bakar, itu jejer sini. Dan banyak anak-anak muda, remaja-remaja yang nongkrong di sini sampai pinggiran-pinggiran sini sambil melihat pemandangan-pemandangan ini. Karena kan kalau di Indonesia itu kan kalaupun ada tempat nongkrong yang sepi, tempat yang sepi dan ada pemandangan yang seindah ini, pasti dijadikan view nongkrong untuk para anak-anak muda di Indonesia ya teman-teman. Beda kalau di sini. Kalau di sini view seindah ini itu sangat biasa lah. Apalagi kebiasaan orang-orang Jepang itu ya nggak ada itu namanya nongkrong, ngerumpi, nongkrong di pagi hari, nongkrong di sore hari, pacaran di tempat umum seperti ini nggak ada. Ini di daerah ini cukup sepi ya teman-teman, nggak ada. Dari tadi saya juga belum ketemu sama orang Jepang daerah sini. Dan kita lanjut lagi mencari view yang lainnya teman-teman. Di daerah sana kita naik lagi, siapa tahu kita ketemu hal-hal yang menarik untuk dibahas di daerah perkampungan Jepang sini ya teman-teman. Walaupun daerahnya itu ya bisa dikatakan di tengah-tengah hutan lah, bisa dikatakan ini ada di tengah hutan, di atas bukit. Tetapi di sini tidak ada. Saya selama di Jepang, walaupun di tengah hutan seperti ini, belum pernah ketemu sama segerombolan kera ya teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin banyak sekali, kalau di daerah sini, hutan-hutan sini mungkin banyak kera-kera. Soalnya pohonnya di sini cukup rindang, banyak sekali. Tetapi di daerah sini banyak sekali
babi hutan. Dan ini kita nyoba masuk ke dalam ya teman-teman. Dan ternyata di atas ini itu ada danau kecil. Ya, semacam bendungan kecil lah. Ini saya baru nemu di sini. Baru lihat di sini. Ternyata ada danau kecil. Ini ada ikan apa enggak? Saya juga enggak paham ya. Dan di dekat danau itu ada ini. Ada rumah kecil. Mungkin ini ya teman-teman, mungkin ini tempat untuk istirahat. Kalau mungkin orang-orang mancing di sini, atau mungkin bahkan ini bisa dikatakan tempat sembahyang juga. Itu ada tempat itu. Coba kita masuk. Ini seperti tempat untuk sembahyang. Ada dupanya juga. Dan ini ada papan peringatan ya teman-teman. Ini artinya itu tidak boleh berenang di sini ya. Ini bukan tempat berenang, terutama bagi anak-anak. Soalnya ini kan air tenang ya teman-teman. Air tenang itu biasanya itu berbahaya. Tapi di sini juga tidak terlihat anak-anak kecil ya. Kalau di Jepang sini anak-anak kecil tidak pada berkeliaran, tidak main-main sembarangan di tempat-tempat yang sepi. Jam-jam segini mereka masih ada di dalam rumah ya teman-teman. Saya sampai di tempat paling tinggi ya teman-teman. Soalnya di sekitar sini sudah tidak ada jalan untuk naik. Dan ini di sekitar, saya berdiri di sekitar danau di tempat paling atas ya. Dan di belakang saya ini terlihat view yang terlihat di atas ini ya teman-teman. Ini pemandangan yang sangat luar biasa. Ini pemandangan yang sangat indah ya teman-teman. Ini dari nampak kejauhan sana terlihat pabrik saya juga terlihat dari sini ya teman-teman. Di sekitaran itu dikelilingi sama pegunungan-pegunungan dan lautan. Mungkin saya adalah salah satu orang yang beruntung bisa menikmati keindahan alam yang ada di Jepang sini. Dan berhubung tempatnya ini sudah mentok di tempat paling atas ya teman-teman, saya mau balik lagi naik sepeda. Dan kebetulan kan tadi kalau pulang kan jalannya menurun, tidak nanjak. Beda kalau saat berangkat tadi. Kita balik arah ke arah pulang. Dan seperti itulah ya teman-teman pemandangan dari kampung Jepang, perkampungan Jepang. Suasana yang tenang dan juga hawanya itu hawa pegunungan, sejuk pula. Mungkin kalau teman-teman datang ke Jepang dan mendapatkan kampung tempat tinggal seperti ini, mungkin teman-teman persentasenya itu betah di sini. Insya Allah betah di sini.
soalnya view-nya itu sangat indah, jarang sekali ditemui di Indonesia ya teman-teman, kecuali kalau di daerah pegunungan, asal mula teman-teman di pegunungan itu mungkin nggak asing kalau pemandangan seperti ini. Dan ini nampak perumahan Jepang, satu rumah ada yang 3 mobil 4 mobil, karena kendaraan utama di Jepang itu ya mobil ya teman-teman, bukan sepeda motor. Ini nampak tempat yang tadi. Ini kembali ke view yang tadi ya teman-teman. Ya itu tadi ya teman-teman, jalan-jalan di minggu pagi kali ini. Mungkin next time, lain waktu, saya akan mengajak teman-teman untuk keliling-keliling di perkampungan Jepang, tentunya di kampung yang lain ya. Soalnya di sekitar saya itu banyak sekali perkampungan, walaupun rumahnya itu sedikit jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu sangat berjauhan ya teman-teman. Tetapi uniknya perkampungan Jepang itu masih banyak sekali yang unik, yang mungkin masih bagus untuk kita bahas ya, yang tentunya tidak ada di Indonesia. Dan jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Dan tunggu video-video menarik lainnya tentang kehidupan Kensuse di Jepang. Mungkin cukup sekian dulu, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.